Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Kalau cerita, iya. Jadi dari awal ini Wirda memang programnya itu having experiences. Itu dia program Wirda. Wirda ini harus banyak pengalamannya, seperti atau bahkan harus melebihi ayahnya. Jadi saya ini adalah produk dari berbagai pesantren. Jadi saya masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah. Jadi nggak ada yang sampai selesai. Gunanya buat apa? Buat nyari pengalaman. Dulu namanya santri khidmat. Jadi kemana-mana khidmat. Di sini betulin WC, bersihin WC, kemudian ngepel, nyapu di dapur, di keamanan, kemudian di kebersihan, di toko-tokonya pesantren. Jadi kalau ke pesantren itu belajarnya di situ, bukan belajar formal layaknya kemudian seorang santri atau seorang murid. Nah yang begini ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang nekat, ya, yang percaya bahwa bukan ijazah, tapi emang ilmu sama pengetahuan, skill sama pengalaman. Yang kedua, emang ini harus punya satu sumber daya yang bagus. Misalkan sumber daya nama, sumber daya kenalan, sumber daya kemudian jaringan. Contoh misalkan, ada seorang anak di SMP kelas 1. Kayak SMP kelas 1. Nah, SMP kelas 1 misalkan 1 bulan di Medan. Besoknya SMP kelas 1 masih kelas 1 yang sama tapi di Makassar. Pindahin lagi di Jogja. Jadi dalam 1 tahun pindah misalkan 6 sampai 10 SMP. Nah, itu hanya bisa didapat kalau orang tuanya punya jaringan banyak. Gue mau pindahin anak gue ke sekolah lo ya gitu. Pindahin aja gitu. Surat pindahnya mana? Nggak usah pakai surat pindah, pokoknya duduk aja di situ. Nah, itu memang melanggar. Tapi nggak akan melanggar karena nggak pindah apa-apa. Nah, Wirda untuk memilih itu di homeschooling, kejar paket, gitu, sehingga nggak ada masalah sama sekolahnya. Gitu. Nah, tujuannya apa tadi? Ngejar pengalaman, banyakin teman, menguasai medan, kemudian juga dia menjadi lebih dewasa. Saya gojlok Wirda mulai dari tanah air, pindah-pindah kemana-mana gitu, dari mulai SD loh. SD, nah masuk SMP mulai pindah-pindah negara. Pindah-pindah negara tuh. Sampai puncaknya yang paling lama itu di Jordan. Jordannya juga ada 2, ada di Halaqatul Urduniyah, Halaqat Urduniyah, jadi di Halaqat Syekh Musa, di Halaqat Ummu Khadijah, di Halaqat macam-macam tuh. Jadi kayak majlis taklim tapi dipegang sama syekh gedenya Jordan. Syekhohnya gede Jordan. Kemudian juga Wirda merasakan sebagai mahasiswi dalam tanda petik di Jordan University, padahal masih SMP. Kok bisa begitu? Karena sekolah bahasa. Ya kalau sekolah bahasa dan nggak perlu ijazah dari kampus, ya kan nggak apa-apa juga. Umpama Anda dosen bahasa Arab di kampus UIN, terus ada teman Anda ngomong gini, Ji, setiap lo ngajar di UIN, gue nitip anak gue dong belajar. Ya mesti daftar dulu. Nggak perlu terdaftar, cuma pengen ilmunya aja. Ayo kalau pengen ilmunya aja mau ikut aja. Kayak gitu Wirda itu. Oh jadi berita yang tentang dia masuk ke universitas terkenal itu ternyata cuma sebentar, terus nanti pindah lagi. Akhirnya menuai pro dan kontra dengan dia mengaku. Sempat kan dibilang, oh kalau cuma ngaku-ngaku doang. Ternyata itu nggak benar ya Ustaz? Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Kalau cerita, iya. Misalkan Wirda pernah di Birmingham University. Nah, memang betul. Saya nganterin kok ke Birmingham. Di sana itu ada kawan-kawan lagi S3. Lalu ngajar S1. Nah ketika ngajar, kami ada di Inggris Raya nih. Kami bilang, Bos, Uni, ada sahabat saya, Uni, setiap lu ngajar, Wirda ikut ya? Ikut. Nah ketika ikut, dia kayak mahasiswi tuh. Ada, itu kan kayak seorang ibu guru, anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah. Terus dia ngajar di SMA, anaknya diajak, didudukin aja tuh anaknya. Boleh nggak? Sebenarnya asal tidak mengganggu mah sah-sah saja. Bahkan sempat viral kok, ada anak yang bawa adiknya. Lalu perwira polisi datang gara-gara ada cerita si kakak bawa adiknya karena adiknya nggak ada yang ngasuh. Ya kayak begitu kehidupan pendidikan itu, nggak mesti selalu semuanya bercerita secara normal dan formal. Tapi bahwa Wirda benar kuliah ya sekarang ini saatnya.
Dia ada di Buckingham University. Ketika di Oxford City, dia ikut akselerasi gitu-gitu, ikut courses, ikut kemudian short course, summer class dan lain sebagainya. Ya kayak gini lah. Al-Azhar membuka kesempatan Kairo semua anak-anak pesantren jajal jadi mahasiswa-mahasiswi. Biasa aja. Yang nggak kenal, nggak tahu, mungkin akan bilang, nih mana bisa? Ya lu nya nggak tahu. Kalau tahu mah ya pasti bisa. Dan Wirda itu alhamdulillahnya menjadi temen buat anak-anak Indonesia. Artinya justru ini bagus biar Wirda bercerita. Oh kak bisa ya pertukaran pelajar? Bisa kak. Nanti caranya begini. Mendingan Wirda itu ditemenin supaya dia ngasih tahu keluh-keluhnya, rahasia-rahasianya kan jadi keren. Bagus gitu. Ustaz, kalau boleh tahu part-partnya kuliahnya Wirda tuh kalau boleh tahu pertama kuliah di mana, kedua kuliah di mana? Enggak, itu kan ketika SMP SMA, paham gak dari tadi saya ngomong? Ketika SMP SMA dia kemana-mana nih, baik yang linear sama-sama SMP dan SMA-nya maupun yang di luar. Kan kalau pelajaran mah itu aja. Bahasa Inggris SMP, bahasa Inggris SMA, pernah kuliah kan? Nah, ketika ketemu bahasa Inggris kuliah, sama nggak? Sama pak, nggak ada bedanya pak. Jadi sebenarnya ketika anak SMP ikut pelajaran akuntansi di kampus sama aja juga, nggak ada, ya tipis-tipis saja. Nah, dan Wirda kan tidak ikut juga ketika SMP SMA kuliah, bener tidak, having experiences. Bagaimana dia punya pengalaman, pernah duduk bareng anak-anak kampus, pernah makan di kantinnya kampus gitu loh. Maaf ya, saudara boleh tes sama anak-anak saudara atau adik-adik saudara. Tanya sama dia, Dek, kamu mau masuk UI? Pengen mah. Kalau kamu masuk UI setiap Sabtu kamu olahraga di UI. Kamu main sepeda di UI. Kamu makan siangnya di UI. Kamu sholat maghribnya di UI. Pokoknya banyakin itu kamu di UI. Udah, nanti dia beda loh dengan anak yang lain. Dia feel-nya udah rasanya udah kayak mahasiswa UI aja. Pola pikir. Nah, ini harus dicontoh sama anak-anak sekarang. Betul loh. Bahkan Wirda kan bukan cuma kuliah pak, bukan cuma belajar tapi kerja. Saya mengakuisisi nih perusahaan cleaning service. Saya bilang sama Wirda sama adiknya si Kumi, lu berangkat sono 6 bulan, 6 hari sono. Lu belajar cara ngelipet kasur, lu belajar cara ngepel, lu belajar itu. Kalau anda kenal sama seorang bos restoran, anak anda akan menjelma menjadi pengusaha restoran tanpa ikut kuliah food and beverage. Gimana caranya? Telepon dia, bang, gue titip anak gue ya bang. Seminggu jadi kasir, seminggu jadi asisten chef, seminggu jadi chef, seminggu jadi tukang cuci, seminggu jadi kemudian tukang parkir, seminggu bla bla, puter rolling. Kemudian diputer ke cabang berbeda, puter lagi ke cabang berbeda. 6 bulan bos, jadi. Weird itu begitu, shot pang gitu. Tapi kan harus ada kuliahnya. Bingo, pang, ketemu lagi masa online. Ya udah nggak ada urusan tuh. Bahasa di Oxfordnya itu mulainya yang kuliah itu tahun berapa sih Ustaz? Sebenarnya nih kayaknya pada belum ngerti ini. Itu dari tadi kan bukan kuliah. Bukan. Tapi benefit kan. Experience Experience itu beberapa hari, beberapa bulan. Iya, penyebab tadi. Ulangin nih, jangan bolak balik pertanyaan nih kayak kagak sekolah aja nih. Iya. Perhatikan. Pelan-pelan. Kenapa disebut bohong? Karena ada direktur di Petren yang naro di LinkedIn bahwa Wirda itu alumni Oxford. Nah, kalau ada orang lain yang ngakuin kan itu bukan kita. Gitu loh. Sebagian teman-teman ada juga yang pernah bimbel di ITB. Pernah tuh bimbel di ITB karena dia di Bandung, domisili di Bandung, atau dia di Bogor, bimbelnya IPB. Kenapa bimbel di IPB, di ITB, di UIN? Karena yang menyelenggarakan Senat, yang menyelenggarakan anak-anak fakultas. Nah rasanya nih buat orang-orang seperti itu, ketika dia pakai kaos kampusnya, udah rasa kampus aja. Nah itu Wirda itu kayak gitu. Sudah jadi bagian Dan cara itu adalah cara paling fenomenal. Dan Wirda tuh udah di tangan. Kalaupun dia mau masuk Oxford University, udah seblak gitu doang. Nah kemudian SMP kan dia di Jordan tuh. Nah SMA dia di New York City. SMP dia di New York, saya nganterin langsung juga ke Jamaica Islamic School. Dan dia tinggal di rumah Ustadz Samsi Ali yang terkenal itu, menjadi anaknya Ustadz Samsi Ali untuk beberapa waktu. Dan saya selama 2 minggu di Amerika nemenin Kak Wirda, itu pergi pulang harus jemput. Karena di Amerika sekolah itu nggak boleh nggak dijemput. Harus dijemput, harus diantar dan dijemput. Dan kalau
Kalau misalkan saya jemput terus ganti jadi istri saya, itu harus izin lagi. Nah, artinya ini bukan hoax, bener, sekolah. Nah, dia kemudian nggak suka sekolah di kota besar New York, dia pindah ke Washington DC. Di Washington DC dia pindah, ditemenin sama Mas Arief, ada Mas Kamal di sana dan teman-teman dari pemerintahan Indonesia di sana. Terus Wirda ngambil lado di sana untuk ngejar visa namanya I-20 supaya bisa masuk ke kampus-kampus mana aja di Amerika. Ini kan sebuah sodetan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi ini bisa menjadi rahasia umum buat banyak orang. Begitu udah diketahui kan bisa diikutin. Jadi pengalaman. Dan alhamdulillah saya di Darul Quran sama teman-teman memang banyak sodetan-sodetan yang sebelumnya mustahil jadi kejadian. Contoh saya bilang begini, mau ke Australia nggak? Saya tanya nih mana anak santri, mau ke Australia nggak? Mau Pak Ustadz, kalau mau lu belajar bikin cabai yang benar. Lu bikin sambal yang bagus. Lu belajar masak kalau perempuan, lu belajar masak. Setelah itu gimana? Lu pergi aja ke Australia. Jadi tukang masak, udah sampai sono mempercayai omongan saya, lu bakal kuliah. Jadi bila sebelumnya orang kalau kuliah tuh harus ke duta besar, harus cari beasiswa, nggak perlu Pak. Bahkan anak-anak SMA sekarang udah pada tahu, berangkat aja ke Taiwan, jadi TKW nggak apa-apa, gitu. Begitu. Udah pergi aja ke Hong Kong, ke Korea, jadi TKW aja nggak apa-apa. Kita kontrak 3 tahun Pak. 3 tahun pemirsa semua, jadi TKW, jadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Terus masalahnya apa? Dia lulus SMA 17-18, tambah 3 tahun baru 21 Pak. Setelah dia selesai training di Jepang, Korea, Hong Kong, karena dia udah di sono, habis itu dia yang tidak perpanjang kontrak, tapi dia kuliah. Woi luar biasa jalur itu. Jadi adanya Wirda ini harusnya menjadi sebuah momentum bagi anak-anak Indonesia bahwa terlalu banyak jalan menuju Roma, kira-kira gitu. Pak Ustadz, Apalagi mau lebaran. Pak Ustadz, balik lagi ke yang LinkedIn nih, berarti kan itu yang nyantumin orang dari Paytrend ya? Iya udah dibenerin. Iya, berarti bisa dibilang nggak sih ada kesalahan dari orang dari Paytrendnya? Iya, namanya juga dia nggak tahu. Bisa aja kan? Merasa dirugikan juga nggak sih? Enggak lah hari ini tuh. Wirda jadi akhirnya jadi Enggak, Jadi Wirda. pemberitaannya jadi jelek ke Wirda. Enggak lah, Wirda mah udah kayak bapaknya. Iya. Bego lu ah. Iya, mudah-mudahan gue belajar gitu aja. Jelek lu, ya ntar gue nyisir gitu aja. Ustadz, tapi kan bisa dibilang kan experience kan keluar negeri kan ke SMP, SMA, berarti secara tidak langsung Wirda itu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolahnya itu homeschooling apa? Nggak ada. Dari zaman saya sekolah dulu, semua pelajaran udah diselesaikan tidak dalam waktu sekolah. Sebenarnya yang membuat anak-anak kita ini tertinggal itu main Pak. Sia-sia Pak. Itu yang membuat anak-anak kita tertinggal. Sebenarnya mah kalau lu belajar bahasa Inggris, lu perlu setahun belajar. Kenapa? Karena jadwal emang setahun. Ada mah kalau lu habisin 7 hari, habis juga 7 hari. Nggak ada cerita mesti setahun. Itu, nah Wirda itu memang asal lahirnya memang luar biasa. Asal dengan pemberitaan ini juga ya. Wah luar biasa. Dan Wirda udah nerima kok. Dia gitu-gitu udah paham bahwa itu mah cintanya kawan-kawan netizen aja kan, mereka cinta. sebenarnya cinta ya. Cinta itu kan ekspresi cinta kan. Jangan bohong dong kau Wir, kan gue cinta sama lo gitu. Padahal perhatian. Iya, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang merugikan, enggak. Sehingga bisa apa ya? Bisa memeluk para haters karena kita tidak memperlakukan mereka sebagai haters tapi sebagai lovers. Contoh nih. Ada orang enggak ngaku-ngaku haji. Ada orang sekali lagi nih, enggak ngaku-ngaku haji. Terus kemudian ada orang bilang begini, "Assalamualaikum Pak Haji." Apa yang harus dia lakukan? Nolak? Marah-marah? Aminin aja. "Assalamualaikum Pak Haji." Gue bukan haji. Nanti kejadian. Alasan udah haji lu. Kata si Anu udah haji. Bukan belum. Oh jangan. Rugi. Mendingan "Assalamualaikum Pak Haji." Waalaikumsalam. Masya Allah, mudah-mudahan haji beneran ya. Gitu. Maka saya bilang sama Kak Wirda, orang menyebut Oxford. Mungkin lu harus pindah kali ke Oxford. Gitu. Jadi motivasi. Tapi kata si Wirda apa enggak? Kakak mau ke Harvard. Jadi dia mau ke Harvard nih. Mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah Kak Wirda kan punya token tuh, e-coin kan. Nah token e-coin ini dalam waktu dekat Kak Wirda berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh,
Nggak semua orang sukses, nggak semua orang berhasil, nggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Nah, ini makin terasa. Ya, segala macam peristiwa yang beliau hadapi kan makin pahit makin manis. Asik. Gitu. Makin dibebesin makin naik. Ada banyak orang yang kemudian dihajar, tapi kalau kemudian dia becoming stronger, ya dia hebater. Ya, kalau dia makin kuat, nanti dia makin jadi orang hebat. Banyak. Jadi harapan saya mudah-mudahan Kak Wirda dan siapapun yang di Indonesia ini mengalami cacian, makian, bulian, tekanan, itu bersabar sehingga kemudian bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi di kemudian hari. Kalau untuk jodohnya mungkin Ya jodohnya emang belum ada nih Kak Wirda. Kita lagi berdoa. Dan saya pengennya nanti nikahnya tuh di GBK. Amin. Calonnya ada Ustaz. Biar panitia banyak pulangan modal. Ada jodohnya belum? Belum ada. apa mau rencana mau jodohin? Yang ngedeketin pasti banyak. Banyak kan? pasti Pak Ustadz. Udah Tapi udah ada yang beberapa. datang ke Ustaz belum? Udah banyak orang tua yang datang saling kemudian ngenalin anaknya, dan Kak Wirda juga udah mulai 1-2 ya ikut saling kenal apa ya. Anak sekarang kan tapi beda ya. Beda sama dulu kami kan gitu ya. Ngalir aja. Tapi nanti kalau emang nikah maunya di GBK itu. Itu keinginan Ustadz apa lu? Kami semua nih Kenapa tuh alasannya mungkin? Kenapa? mau di GBK sama mau di sungai yang gede. Sungai apa? Sungai di mana tuh Pak Ustadz? Ya nanti pilihannya tergantung calon suaminya kan. Kalau suaminya nanti berasal dari Sumatera Selatan berarti kan di Sungai Musi. Kalau suaminya nanti dari Kalimantan berarti sungai-sungai yang di Kalimantan itu kan sungai yang gede-gede. Kalau dari Arab, Papua. Kalau dari Arab ya berarti Laut Mati. Laut Merah. Kalau dari Cipondo, Enggak, Cipondo di sini udah tempatnya. Sipon. Danau gede, danau Cipondo. Bikin panggung atasnya. Nah, kenapa? Karena nanti di perahu gitu, Bo. Jadi kondangannya pakai perahu. Ini kayaknya impiannya Ustadz deh, bukan ya? Enggak, ini kan candaan kami ini adalah keluarga the winner. Keluarga yang berusaha kemudian apa aja tuh dijadiin sesuatu yang pop gitu loh. visioner ya. Iya, dan ini juga harus dibiasain sama keluarga Indonesia. Nih ya, dalam keadaan Anda misalkan maaf miskin, dalam keadaan Anda susah, hidup juga ngontrak, tapi kan sah, Iya. bermimpi gitu loh. Di kontrakan kecil ngomong begini, nanti kita kalau ke New York belanja apa nih? Gitu. Halo. Tapi besok bisa jadi beneran. Yang ada berantem sama istri. Iya. Yang ada berantem. Sallu ala Nabi. Tapi Wirda sendiri memang sudah Ustadz mengarahkan untuk nikah muda nggak sih? Apa memang dari pilihannya dia usia belum dan belum keluarga mau mungkin. gitu? Dari dulu udah saya arahin nikah muda, karena nikah muda itu keren. Bener, yang gak keren itu zina muda. Iya, lu masih muda udah zina. Itu kalau nikah muda mah sampai kapan juga bagus aja. Ustaz, tapi kalau nikah muda nanti cerai. Mau cerai itu nggak apa-apa. Yang masalah itu mah bunting lo kagak ada suaminya. Itu yang masalah mah itu. Ya kalau masalah dia cerai kan itu pengalaman hidup namanya, dan pengalaman hidup yang dibenarkan juga kok, nggak apa-apa juga. Ya bismillah aja, siapa tahu bisa rujuk lagi atau masing-masing bisa dapat lagi jodoh yang lebih baik. Ustadz, kalau GBK sendiri pilihan memang Wirda juga mau ya dengan konsep apa sih nanti next gitu? Iya supaya mahal nanti tanda tangan kontrak sama TV-nya. Oh iya dong, sehari semalam ngangguk wayang. Kak Wildanya mana hari ini? Nggak bisa. Hari ini kemarin kan dia listing Hotbit. Terus hari ini dia sampai minggu depan menyiapkan lagi listing mau ada di exchange Indonesia. Itu token kriptonya dia tuh e-coin, wih top itu. Itu bisa kalau nanti jadi sesuatu bisa 1000 kali tuh. Insya Allah itu disclaimer on ya. Tadi masa bangga kan? Iya bangga lah, bapak siapa gue bangga sama anak. Tapi kan biasanya kan orang tua kan keinginan kayak misalnya ada beberapa orang tua yang ada menggunakan syarat pengennya calonnya kayak gini loh, gini. Oh enggak, saya enggak gitu. Karena saya ngelihat saya kan saya dulu ya Allah ya Karim ya kan. Iya, saya bahkan ketika nikah kan nggak bawa orang tua juga gitu. Jadi nggak ada syarat apa-apa gitu. Ya silakan aja, yang penting
punya visi misi yang bagus, punya bakat, talent yang bagus. Kan ada orang bakat kaya, bakat sukses, bakat hebat, tapi ada orang yang memang bakatnya miskin. Iya bener Pak, bakatnya gagal. Diajak ngomong ngelantur, nggak punya punya power, datang belagu. Nah itu kan bakat susah itu. Jadi kalau nyari mantu, nyari karyawan, mendingan yang punya bakat hebat. Nyari karyawan nih sebagai bos, nyari karyawan. Terus dia udah malah tinggi hati, ya nggak bakal dipakai sama bos. Kenapa? Ini bukan bakat hebat, bakal ngacurin malah gitu. Apa ada kriteria dari Ustadz sendiri Oke, 2 pertanyaan lagi apa gitu yang lebih Ya misalkan habis Quran atau apa. Ya kalau habis Quran insya Allah lah di tangan saya, insya Allah siapapun jodohnya Wirda, kalau dia memang jadi jodohnya Wirda emang harus masuk camp juga. Digembleng gitu. Iyalah 3 bulan 6 bulan ya insya Allah di tangan kami jodohnya Wirda siapapun dia 30 juz, pasti 30 juz insya Allah. Pak Haji mungkin kemarin kan ada kasus yang di Wan Prestasi itu. Ya di pentagram, mungkin update-nya mungkin Ya update gimana tuh Pak Ustadz? Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Kayaknya Ustadz menjalannya lebih santai. Mukanya banyak banget kiri kanan, depan Ya kan belakang, teman-teman gitu, wartawan gitu. udah tahu kita dari dulu kan. Ya udah biasa insya Allah. Artinya bukan berarti membiasakan, tidak, tapi ini proses udah masuk ke pengadilan. Ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggulah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya pokoknya saya ikut sebagai warga negara yang baik. Ada satu untuk speed up anak-anak selama ini. Enggak, Yang tugas kita pokoknya melakukan apa aja buat Indonesia. Yang kita lakukan sekarang ini adalah buka-buka pasar di banyak tempat, ya, di banyak daerah. Terus kita buka-buka masjid, kita buka-buka kampung-kampung tahfiz, kampung Quran, kita buka-buka pesantren-pesantren baru, itu aja. Pokoknya mah kita jalan terus gitu. Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Ya, susah-susah kita nyari konsultan kan. Konsultan lu cariin bug gitu. Kalau di IT kan ada bugnya ya, bug gitu kan. Susah-susah kita nyuruh orang nyari, bayar kan. Nah ini dia nyariin buat kita, ya bagus-bagus aja. Gitu. Oke? Tahu nggak Pak Haji terakhir mungkin perkembangan dari pengacara kemarin? Ya tahu lah, kan kita pasti di report. Gitu. Ya terus aja jalan, nggak apa-apa, jalan terus. Minta doa deh ya. Tanggal 10 akan hadir Pak Ustadz, tanggal 10. Bos, kalau hadir mah nggak usah ditanya akan hadir, gue pasti hadir. Cuman hadirnya diwakili sama pengacara. Nah yang ngomong nggak hadir itu harus belajar tata cara berpengadilan itu loh. Jangan main sebut nggak hadir, bener mau nggak hadir. Itu akan hadir, nggak usah ditanya lagi akan hadir dari mulai awal nanti sampai akhir. Gitu. Dengan adanya masalah ini Ustadz jadi kebentur-bentur nggak sih? Enggak, nggak ada ngaruhnya. Tambah gendut malah kayaknya gue nih. Six pack. Thank you bos.